Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Sangat menarik sekali ya bahwa Yusril Ihsan Mahendra menyayangkan dengan adanya dicabutnya laporan terkait dengan dugaan ijazah palsu Jokowi. Dan bahkan hari ini sangat menarik sekali dan bahkan ada perbincangan yang sangat luar biasa sekali begitu kan. Apakah perlawanan nanti Egy Sujana versus Profesor Yusril Ihsan Mahendra atau apa begitu kan. Ini yang menjadi masih dalam dalam berita itu masih singgung menyinggung. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu di Twitter seperti ini. Ini andai tinju Egy versus sudah KO kehabisan stamina bahkan sebelum Jokowi pukul. Mundur selangkah untuk maju melompat beberapa puluh langkah. Dan bahkan pesan tersirat dari pencabutan perkara ijazah palsu akan meyakinkan publik bahwa ijazah yang diperkarakan itu memang palsu adanya. Demi ini dan jalan terbaik dalam mencabut gugatan perkara tersebut tentunya dengan iming-iming tertentu. Ini adalah yang saya bacakan pro dan kontra ya. Dan bahkan bisa diajukan lagi kalau sudah lengser ini. Mungkin juga Yusril secara halus ingin mengajukan diri sebagai pengacara Jokowi. Jangan lupa peristiwa yang lalu. By the way pasti bayaran gede. Saya sih nggak beda ya. Saya nggak pernah respect juga dengan yang namanya Yusril ini. Itu inti pokoknya, masalah bisa digugat ulang. Saya lebih setuju dengan cara cerdas tim kuasa hukum Bambang Tri. Mundur bukanlah berarti kalah. Coba para pengacara turun tangan, dibantu oleh pakar hukum, biar berbicara di pengadilan. Tetap berlanjut untuk membuktikan ijazah tersebut. Para hamba sahaya bayaran gak ada yang nyeletuk setelah ada gugatan ijazah palsu. Biasanya rame-rame pasang badan. Ahai. Lanjut sementara, Bambang masih di penjara nanti lanjut. Kalau Yusril bagian dari penegak rasa keadilan hukum bagi rakyat. Demi Indonesia negara hukum. Saya sarankan Yusril melakukan tindakan hukum bela yang benar. Dulu kan pernah bela Jokowi demi keadilan hukum. Biasanya pencabutan gugatan diawali dengan kesepakatan, bukan karena gugatan lemah. Ini yang saya bacakan pro dan kontra ya. Ada apa dengan YM? Tumben tidak seperti biasanya. Bukan berpeluang lagi, tapi harus. Mengungkit-ungkit soal ijazah menurutku hanya tindakan usil. Banyak yang ijazah palsu di negeri ini, mending ke depan hanya diperbaiki. Yang menuduh harus membuktikan bukan yang dituduh, hoax. Banyak yang mengatakan seperti itu. Nanti Prof, semua kasus yang menyangkut penguasa termasuk kejahatan kemanusiaan akan diungkap setelah menjadi sipil. Itu banyak terjadi di negara-negara internasional. Sekarang masih sulit untuk melawan kekuasaan. Coba nggak dicabut laporannya di pengadilan, pasti tuntas. Kadrun tidur nyenyak di sel. Ini sangat lucu dan menarik ya. Apa yang saya bacakan pro dan kontra di Twitter itu ya sebagai kalau melihat ini ya ada yang percaya dan ada yang tidak begitu kan. Ini istilahnya lucu-lucuan begitu kan. Ini kelamaan. Setelah diangkat setinggi-tingginya kelak dia akan jatuh ke tempat yang paling rendah. Tahu bosan-bosan sih. Kasihan doi bikin gak tenang seumur hidup. Ulang lagi mulai dari sama. Setelah 24 Oktober Jokowi tidak punya beban untuk menuntut balik. Orang-orang yang menuduh ijazah palsu saat ini pasti dituduh memanfaatkan kekuasaan. Itu Bambang Tri dan Suginor sudah kena sumpahnya sendiri karena penistaan agama ya. Namanya mubahalah dan sumpah itu jangan dibuat main-main ya, karena memang itu ada konsekuensi. Perbuatan diri sendiri itu ada konsekuensinya sendiri begitu kan. Apapun yang kita lakukan itu punya konsekuensi. Tapi perlu digarisbawahi ini kan masih menjadi spekulasi apakah benar atau tidak terkait dengan dugaan ijazah Pak Jokowi begitu kan. Jadi saya sering mengatakan kalau selama Pak Jokowi menunjukkan ijazah yang asli ini menjadi spekulasi dan bahkan menjadi bola liar begitu kan. Emang sengaja kan loh, lama-lama orang bosan dan berbalik antisipasi sama pengadu. Lihat saja lah, masih ada yang bilang semua sama di mata hukum. Apa jadinya jika presiden kita yang sekarang tidak memakai ijazah asli tetapi memakai sertifikat dukun untuk menduduki kursi kepresiden? This is what man. Jadi Kusmadi ya,
Mungkin saya kira publik semakin percaya ya dengan adanya ini, tetapi lebih percaya lagi kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli. Kira-kira seperti itu. Tapi mari kita lihat dari beritanya seperti ini. Ini beritanya dikutip dari RCTI Plus ini. Soal gugatan dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi yang dicabut, Yusril Ihsan Mahendra Bambang Tri hanya dimanfaatkan pengacaranya. Benarkah seperti itu? Advokat akademisi di bidang hukum tata negara dan politikus Yusril Ihsan Mahendra ikut mengkomentari keputusan Bambang Tri Mulyono dan kuasa hukumnya mencabut gugatan dengan dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Menurutnya langkah ini malah memperlihatkan penulis buku Jokowi Undercover itu hanya dimanfaatkan oleh pengacaranya. Dan bahkan sebelumnya Egy Sujana mengaku selaku kuasa hukum Bambang Tri mengemukakan alasan mencabut gugatan dan mundur membela kliennya dalam kasus ini. Saya tidak mau dalam peristiwa karir advokat saya dikalahkan hanya karena tidak mengerti permainan yang ada. Karena dalam dugaan yang saya bakal bisa memenang itu kalau situasi masih dalam kendali kekuasaan, kata Egy dalam konferensi persnya. Dalam pertimbangan itu, kata Yusril, majelis hakim tentu akan mengemukakan dasar-dasar hukum putusan dan menilai alat-alat bukti yang dihadirkan penggugat dan tergugat dengan jernih dan mengambil keputusan yang paling tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan kini Bambang Tri justru dimanfaatkan oleh Pak Bambang Tri dan pengacaranya Egy dan Ahmad Husainuddin untuk dijadikan alasan mencabut gugatan, kata Yusril melalui keterangan tertulis. Alasannya sulit mengumpulkan bukti-bukti untuk dibawa ke persidangan karena BTM sedang dalam tahanan dan sulit ditemui. Alasan ini pun terkesan aneh juga, tambah lagi. Yusril mengatakan pengacara yang bekerja secara profesional tentu telah mengumpulkan sebuah bukti yang membuatnya hakul yakin akan memenangkan gugatan sebelum didaftarkan gugatan ke pengadilan. Bahkan mereka pasti ketahuan dalam hukum acara perdata, siapapun mendalilkan harus membuktikan dalilnya. Bukti Jokowi dan para pengacaranya yang harus membuktikan ijazah Jokowi asli atau tidak dalam kurung palsu. Bahkan dalam kasus ini Bambang Tri dan pengacaranya lah yang harus membuktikan bahwa ijazah Jokowi mulai SD sampai universitas di UGM adalah palsu. Karena bukti-bukti masih sulit dikumpulkan dengan alasan apapun, termasuk yang punya akses terhadap data dan saksi hanyalah penggugat prinsipal. Dalam hal ini adalah Bambang Tri Mulyono. Lazimnya seorang pengacara takkan berani mendaftarkan gugatan seperti itu ke pengadilan, ungkapnya. Kalau masalah BTM ditahan dan tidak bisa hadir ke pengadilan mestinya tidak masalah. Bukan dia sudah menunjuk Egy Husainuddin untuk mewakili dirinya, tanyanya. Dan bahkan Yusril melihat penahanan Bambang Tri justru bisa dimainkan Egy dan Husainuddin untuk membangun opini di luar sidang untuk memperoleh dukungan moral, opini dan politik terhadap gugatannya. Walaupun opini itu tidak boleh mempengaruhi hakim dalam mengadili sesuatu perkara, tetapi secara tidak langsung opini itu tetap penting, jelasnya. Ya, saya katakan tadi bahwa ya opini apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Tri Mulyono itu menjadi spekulasi di masyarakat, begitu kan. Jadi artinya ya karena menjadi spekulasi harus dibantah buku-buku itu biar tidak tersebar kemana-mana, begitu. Kalau sudah lama buku-buku itu jadikan rujukan bagi mereka, begitu, orang-orang yang tidak sekuat dengan Jokowi, ya mungkin bisa jadi jadikan rujukan itu, begitu kan. Maka saya, karena ini adalah bersifat bentuknya buku, ya seharusnya Pak Jokowi membantah dalam buku itu biar buku itu adalah lemah, begitu, tidak bisa dipertanggungjawabkan, begitu kan. Kalau ibaratkan dengan hadis, begitu kan, ini adalah hadis sahih, hadis dhaif dan sahih dan hadis yang banyak terkait dengan hadis-hadis itu. Tetapi sama dengan orang-orang yang mengarang buku, begitu, dalam artian kalau orang buku apa yang dituduhkan itu harus sesuai dengan kenyataan, begitu kan. Dengan adanya tuduhan, maka di situ kalau hadis sahih itu kan banyak hadisnya, sanadnya dari mana. Nah, sama dengan buku misalnya, kalau ini benar-benar dituduhkan, ya buku Bambang Tri Mulyono Jokowi Undercover ditulis hasil opini apa tidak, begitu kan. Kalau hasil opini maka dibantahkan dengan adanya ijazah Pak Jokowi, begitu kan. Maka di sini sudah tidak dipakai lagi, bahkan dhaif, di bawah dhaif
masalah. Pastinya seperti itu. Tetapi kalau informannya dari ini, dari itu tanpa dibantah oleh Pak Jokowi, kemungkinan ini menjadi spekulasi di masyarakat begitu kan. Maka saya kira ya kalau ada dengan ijazah itu ya dibantah saja begitu kan, biar tidak menjadi spekulasi di masyarakat, terus kemudian biar tidak dimanfaatkan oleh berbagai hal. Inilah yang menjadi catatan kita begitu kan, bahwa seorang presiden itu dituduh seperti itu ya harus berani mengambil sikap begitu. Dalam artian mengambil sikap itu adalah menunjukkan ijazah yang asli, kira-kira seperti itu. Karena rekam Pak Jokowi ini mesti ditulis bagi orang-orang mereka dari generasi keberapa, presiden keberapa, pengalamannya, karirnya. Tetapi kalau ada celah tanpa dibantah oleh Pak Joko Widodo suatu saat nanti begitu kan, kepada anak turunannya Pak Jokowi dan orang-orang partisipan kepada Pak Jokowi, ya ini menjadi spekulasi akhirnya begitu. Mumpung Pak Jokowi masih hidup dan kemudian ijazah itu asli, ya tunjukkan aja begitu kan, biar tidak menjadi spekulasi lagi semakin besar gitu, dan biar tidak dicap sebagai melakukan dugaan ijazah palsu begitu ya bagi orang-orang mereka begitu. Tetapi perlu digarisbawahi, publik semakin percaya kalau ada ijazah asli itu. Tapi dengan adanya teman-teman Pak Jokowi itu sudah ada sebenarnya, sebagian sudah percaya begitu. Mungkin itu analisa saya begitu kan. Kalau hanya Pak Yusril baru berkomentar setelah pencabutan ijazah palsu, ya berkomentar atau minta kepada Pak Jokowi jadi pengacaranya begitu kan. Kira-kira seperti itu, biar jelas ini kan. Sampai berapa tahun ini masih belum jelas terkait dengan ijazah ini begitu. Artinya ya masyarakat masih bingung untuk ini begitu, apa melakukan ijazah palsu atau tidak begitu. Ini yang harus menjadi catatan penting bagi kita. Itu analisa saya seperti itu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.